Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Insya Allah semua pada sehat ya. Amin. Baik, pada materi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia. Apa sih sistem ekskresi manusia itu? Jadi, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut dengan ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh, karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Akan ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, dan yang kedua ada gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Baik, ini ada gambar dari struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar dari ginjal. Yang kedua, bisa dilihat. Nah, di situ ada tulisan dari jaringan epidermis, kelenjar keringat, berarti ini adalah gambar dari kulit. Yang ketiga, ini pasti familiar ya, pasti kalian sudah sering melihat. Ini ada gambar dari paru-paru. Dan yang keempat ini apa? Ini biasanya kalian sebut dengan titik-titik. Biasanya orang lagi titik-titik hati, putus cinta. Nah, ini adalah gambar dari hati. Ini adalah hati manusia. Jadi ada 4 struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Lanjut, kita akan bahas yang pertama yaitu si ginjal. Nah, ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Si nefron ini terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Nah, jadi ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel ke seluruh tubuh. Nah, ginjal ini ada 2 ya. Di dalam tubuh manusia ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Letaknya di mana? Letaknya yaitu di kanan dan kiri tulang pinggang, di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Dan ginjal ini berwarna merah, bentuknya seperti kacang merah juga. Nah, sedangkan si nefron itu adalah satuan struktural dan fungsional ginjal. Jadi nefron ini merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bisa dipahami ya? Dan ada 3 tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Jadi pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah. Jadi itu tadi ya, tahap yang pertama yaitu tahap filtrasi. Yang kedua yaitu ada tahap reabsorpsi. Jadi urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, yang disebut dengan apa? Disebut dengan tahap reabsorpsi tadi. Lanjut, yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Nah, setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal.
Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion, natrium, klor, dan urea. Jadi ada 3 tahapan ya dalam proses pembentukan urin. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu kulit. Nah, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Jadi itu tadi ya beberapa fungsi si kulit. Nah, kulit terdiri atas 2 lapisan. Lapisan apa ya? Nah, yang pertama ada lapisan epidermis, yaitu kulit ari. Dan yang kedua ada lapisan dermis, yaitu kulit jangat. Jadi lapisan epidermis yaitu lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Sedangkan lapisan dermis itu terdapat otot penggerak seperti penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, dan kelenjar minyak. Jadi ada 2 ya lapisan pada kulit, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Lanjut, kita akan bahas yang ketiga, yaitu paru-paru. Pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernapasan. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, jadi masih ingat gak sih kalian apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernafas? Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ada glukosa C6H12O6 ditambah O2 yaitu oksigen. Nah, itu yang akan kita keluarkan lagi yaitu CO2 yaitu karbon dioksida dan H2O uap air. Jadi kita menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang heart, yaitu hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, organ hati juga berfungsi mengubah amonia NH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Bisa dipahami ya dari 4 struktur ekskresi manusia tadi. Lanjut, kita akan membahas tentang materi gangguan pada sistem ekskresi manusia dan bagaimana upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Nah, ini adalah penyakit atau gangguan sistem ekskresi manusia yang disebut dengan nefritis. Jadi nefritis ini adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nah, jadi akibatnya masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah. Nah, upaya penanganannya apa? Yaitu dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Jadi kalian sering dengar ya, orang itu sakit ginjal, dia sudah sering cuci darah. Nah, itu berarti dia terserang nefritis. Lanjut. Nah, ini apa? Yaitu ginjal, di dalamnya ada batu, berarti disebut dengan batu ginjal. Jadi batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal. Nah, jadi saluran ginjal dan kandung kemihnya itu ada endapan garamnya. Nah, jadi
upaya pencegahannya yaitu dengan meminum cukup air putih setiap hari. Jadi kalian jangan malas-males atau mager untuk minum air putih banyak-banyak, jadi agar tidak terserang si batu ginjal. Lanjut. Nah, ini apa? Serem ya, ginjalnya itu banyak lemaknya. Nah, ini adalah disebut albuminuria. Jadi merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Nah, jadi dia tuh kebanyakan protein di dalam urinnya. Upayanya apa? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam dan banyaklah minum air putih. Lanjut. Nah, ini orang sedang ngapain ya? Ini adalah gambar dari laki-laki yang sedang buang air kecil. Kenapa saya kasih gambar tersebut? Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini adalah penyakit yang disebut dengan diabetes insipidus. Nah, jadi kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil sehingga terus menerus. Jadi orang itu suka banget buang-buang air kecil. Nah, diabetes insipidus ini penderitanya akan disuntik hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Nah, itu tadi ya diabetes insipidus. Lanjut, kita akan bahas lagi tentang apa ini? Nah, ini adalah si kanker ginjal. Nah, jadi kanker ginjal ini merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Jadi hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar. Nah, jadi bahaya ya kanker ginjal ini. Upaya pencegahannya apa? Yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Lanjut. Nah, ini apa sih? Pasti sudah familiar ya, bahkan kalian juga menderita gitu ya, penderita. Nah, ini adalah jerawat atau akne vulgaris. Jadi suatu kondisi kulit yang ditandai dengan adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasia. Kenapa sih dia timbul? Jadi timbulnya itu, meradangnya itu karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Jadi kalian kalau habis keluar rumah kena debu, silahkan cuci muka. Jangan banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, dan punggung. Jadi pencegahannya itu kalian jangan makan berlemak, silahkan mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh dan kebersihan tubuh. Nah, jadi ini si jerawat ya. Lanjut, ini gambar apa? Nah, ini beda. Walaupun sama-sama di wajah tapi dia bukan jerawat. Nah, ini apa? Biasanya kalau kita panas itu ada bintik-bintik di punggung kita. Nah, jadi ini disebut dengan biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Nah, jadi sel-sel kulit mati itu dan debu itu juga kosmetik dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Apalagi kita ya Kalimantan ini, terutama Handil ini kan panas, gersang. Nah, itu kita berkeringat. Jadi dengan adanya debu di mana-mana, nah itu bisa menyumbat pori-pori sehingga menyebabkan biang keringat. Jadi kalian itu harus juga
banyak minum air putih, olahraga teratur, jadi tidak sirkulasi untuk si keringat ini selalu baik gitu. Baik, Ibu kira cukup sekian pemaparan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.